Halo Tribuners, hari ini 17 Agustus diketahui merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dan saya mewakili segenap kru Tribun News sebelumnya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tribuners, saat ini bersama saya Diamita akan menemani Anda dalam live update edisi laporan khusus Hari Kemerdekaan Selasa 17 Agustus 2021. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi dari Jakarta. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tidak membuat rasa nasionalisme para perenang di Jakarta Aquarium dan Safari luput. Meski masih ditutup dari kunjungan publik, tempat wisata yang berada di Mall Neo Soho, Jakarta Barat ini melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Tak tanggung-tanggung, bendera berukuran raksasa dikibarkan di bawah air yang bisa disaksikan secara virtual lewat akun sosial media @jakartaaquarium pagi ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Pebi Adeliana yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Pebi. Halo Dea. Iya, Pebi bisa Anda ceritakan seperti apa pengibaran bendera raksasa di Jakarta Aquarium? Baik Dea, terima kasih. Meski masih ditutup dari kunjungan publik, namun tempat wisata yang ada di Mall Neo Soho Jakarta Barat, yaitu Jakarta Aquarium dan Safari, menggelar pengibaran bendera raksasa di bawah air untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa 17 Agustus pagi ini, begitu Dea. Nah, bendera merah putih sebesar 6 kali 10 meter ini dikibarkan di dalam akuarium raksasa dengan melibatkan sejumlah perenang yang berbusana pejuang Indonesia, begitu dia. Nah, selain itu pengibaran bendera ini juga diiringi dengan nyanyian lagu nasional, kemudian juga adanya aksi dua orang putri duyung yang berkebaya mengiringi lagu-lagu nasional tersebut, begitu. Nah, acara ini memang digelar secara tertutup karena masih dalam situasi PPKM dengan melibatkan 6 orang perenang yang terdiri dari 4 orang berbusana pejuang Indonesia, kemudian juga 2 orang lainnya merupakan putri duyung yang berkebaya serta menerapkan protokol kesehatan, begitu Dea. Iya, Febi. Mungkin juga ada yang belum tahu mengenai Jakarta Aquarium dan Safari ini. Sebenarnya di sana ada apa saja, Febi? Ya, jadi memang Jakarta Aquarium ini merupakan sebuah tempat wisata atau lembaga konservasi yang ada di Mall Neo Soho Jakarta Barat, begitu Dea. Nah, memang di sini mereka memiliki banyak koleksi satwa, diantaranya ada satwa akuatik, kemudian juga ada satwa non akuatik. Memang untuk saat ini Jakarta Aquarium ini masih belum beroperasi dan masih ditutup. Oleh sebab itu, rangkaian peringatan HUT ini juga digelar tertutup dan dapat disaksikan secara virtual melalui sosial media mereka, begitu dia. Iya, Pebi, lalu sebagai tempat wisata ini lantaran juga masih dalam keadaan PPKM ini ya, seperti apa dampaknya bagi Jakarta Aquarium and Safari ini? Ya, memang PPKM level 4 yang diterapkan oleh pemerintah sejak awal Juli, begitu dia, sangat berdampak berat. Itu harus diakui oleh para pengusaha tempat wisata, begitu. Nah, salah satunya adalah Jakarta Aquarium ini. Menurut informasi yang kami terima dari Head of Social Branding and Communication, Vira Basuki, memang saat ini Jakarta Aquarium tengah mengalami anjloknya pendapatan bahkan nyaris 100%, begitu. Diakuinya tidak ada pemasukan sama sekali karena penutupan ini, begitu dia. Nah, meski pendapatan sedang anjlok, namun pihaknya mengupayakan agar perawatan satwa yang ada di kawasan Jakarta Aquarium ini tetap berlangsung secara maksimal sebagaimana mestinya. Nah, salah satu caranya mereka juga turut membudidayakan serangga, begitu, untuk menghemat biaya pakan bagi pakan satwa-satwa yang ada di sana, begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Pebi Adeliana untuk laporannya langsung dari Jakarta. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih raksasa dibentangkan di perairan Muara Besar, Desa Sekaduyun Taka, Kecamatan CI Manggaris pada hari ini, Selasa 17 Agustus. Perairan Muara Besar diketahui merupakan perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia.
Selain itu, pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di puncak benteng pertahanan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Felis. Felis, bisa mendengar saya? Halo, Dea. Ya, Felis, bisa Anda informasikan bagaimana ini kemeriahan upacara peringatan HUT ke-76 Indonesia di perbatasan RI Malaysia? Baik, pagi tadi berlangsung upacara HUT ke-76 RI di perbatasan Indonesia Malaysia, tepatnya di Desa Sekadinaka, Semenggaris. Pagi tadi pada pukul 8, pembentangan bendera merah putih raksasa yang berukuran 15 kali 20 15 kali 10 meter itu di perairan Muara Besar, yang mana tempat itu merupakan perbatasan langsung Indonesia dengan Malaysia. Dari pengakuan dan KIS SSK2 Satgas Pamtas, Anggah Guru mengatakan bahwa pembentangan bendera itu merah putih melibatkan peran pemuda dan juga pemerintahan setempat. Pembentangan bendera dilakukan di perairan Muara Besar dan berlangsung dengan lancar pagi tadi, Dea. Iya, lalu mengapa alasan Satgas Pamtas ini menginisiasi kegiatan pembentangan bendera merah putih raksasa di Muara Besar yang menjadi batas negara Indonesia dan Malaysia, Felis? Ya, alasan Satgas Pamtas menginisiasi pembentangan bendera di Muara Besar sebagai wujud untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air untuk masyarakat, utamanya untuk anak muda di perbatasan Indonesia Malaysia. Ya. Iya, lalu dalam kegiatan ini siapa saja yang ikut dalam pembentangan bendera merah putih raksasa itu? Ya, untuk pembentangan bendera merah putih raksasa pagi tadi yang berlangsung di Muara Besar, yang terlibat adalah para pemuda yang ada di Desa Segadineka yang menjadi inspektur di dalam pembentangan bendera raksasa di Semenggaris pagi tadi, dia. Iya, lalu selain di perairan Muara Besar tadi juga bendera merah putih ini dikibarkan di puncak benteng pertahanan. Lalu apa alasannya Satgas melakukan upacara di lokasi itu? Baik, ya betul. Tadi setelah dari bergeser dari perairan Muara Besar di Desa Sekadinaka, juga pagi tadi juga berlangsung upacara bendera di puncak benteng pertahanan ketinggian 170 meter, dan pesertanya juga sama, yaitu dari anak muda dan juga pemerintahan desa setempat. Inspektur upacara juga dari kepala desa setempat. Dan kenapa dari pengakuan Anggah yang merupakan Satgas Pamtas dari Malaysia mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih dipilih lokasi benteng pertahanan karena tempat tersebut merupakan tempat bersejarah, karena waktu itu merupakan bekas konfrontasi RI Malaysia pada tahun 1965. Dari pengakuan kepala desa dan masyarakat setempat, benteng pertahanan itu puluhan tahun dijadikan perkubuan pertahanan oleh tentara Inggris. Jadi pada saat itu tentara Inggris tergabung dalam pasukan sekutu membantu Malaysia dalam peristiwa konfrontasi RI pada tahun 1965. Jadi alasannya adalah agar tempat bersejarah tersebut bisa terawat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat umum, utamanya di perbatasan RI Malaysia. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Kaltara Febrianus Felis untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Lampung. Wakil Bupati Lampung Timur sempat terjatuh saat upacara peringatan HUT RI ke-76 pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Upacara dilaksanakan di lapangan depan kantor Bupati Lampung Timur. Wakil Bupati Azwar sempat terjatuh saat sedang khidmat menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta.
Beberapa pihak yang ada di sekitar lapangan pun terlihat mendatangi Azwar untuk menolongnya. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Lampung, Yogi Wahyudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yogi. Halo Yogi. Yogi bisa mendengar saya? Oke ya, selamat siang Mita. Iya, Yogi, bisa Anda informasikan bagaimana upacara peringatan HUT RI ke-76 di Lampung Timur? Oke, tadi tepatnya pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, di depan kantor Bupati Lampung Timur, dilaksanakan upacara peringatan HUT ke-76 RI di Lampung Timur. Dan ketika sedang hikmat dinyanyikan lagu Mengheningkan Cipta, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi sempat terjatuh. Nah, ketika terjatuh itu saat dia sedang berdiri dan di ending menyanyikan lagu Indonesia Raya dan beralih ke Mengheningkan Cipta. Begitu, Mita. Iya, lalu setelah Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur ini terjatuh, bagaimana suasana ketika itu? Baik, saat kejadian tersebut terjadi, kegiatan tersebut terjadi, beberapa pihak yang ada di sekitar lapangan mendatangi Azwar Hadi ketika dia terjatuh. Nah, pantauan dari raut wajah Wakil Bupati terlihat lemas, wajahnya tampak merah ya, dan berkeringat juga di bagian keningnya. Nah, beberapa ajudan Wakil Bupati juga terlihat membenarkan posisi duduk Azwar yang tadinya tersungkur kembali ke tempat duduk. Nah, membersihkan di bagian-bagian telapak tangan dan mengecek bagian kaki. Namun, hal itu juga tidak menjadikan upacara jadi terganggu. Seluruh peserta upacara tetap menjalankan upacara sampai dengan selesai. Begitu dia, Mita. Iya, dari keterangan yang Anda dapatkan di lokasi, Yogi, apakah diketahui apa penyebab jatuhnya Wakil Bupati saat upacara berlangsung? Nah, pada waktu Wakil Bupati jatuh, sempat ada upaya pertamanya dia untuk mengantisipasi ya hal-hal buruk dengan cara menggunakan mobil ambulans Suzuki ATV berwarna silver dengan nomor polisi BE 9928NZ milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Namun Azwar Hadi, Wakil Bupati Azwar Hadi kembali berdiri, tidak ingin atau enggan untuk dibawa dan mengikuti upacara sampai dengan selesai. Nah, ketika dikonfirmasi dengan pihak yang bersangkutan atau Wakil Bupati tersebut, ia enggan memberi komentar. Lalu menurut pengawal pribadi atau Walpri Wakil Bupati, ia mengatakan sempat mengobrol sebentar dengan Wakil Bupati. Beliau bilang kondisinya saat ini baik-baik saja. Namun saat ditanya alasannya kenapa jatuh, ia tidak mengetahui alasannya. Yang ia pahami, ia ditugaskan hanya sebagai Walpri, kata beliau. Nah, lalu saat dikonfirmasi kepada Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, ia mengatakan Wakil Bupati Azwar Hadi kurang istirahat. Yang jelas kegiatan padat. Nah, kemarin sempat banyak agenda, kata beliau, baik itu dari sidang paripurna, lalu sempat melaksanakan doa bersama ya, dan zikir bersama, lalu malam harinya dilanjutkan dengan renungan suci di Taman Makam Pahlawan di Sukadana, dan baru selesai pukul 01.00 tadi malam, dan baru pulang. Nah, menurut beliau Wakil Bupati kurang istirahat, begitu. Iya, baik. Terima kasih rekan Yogi Wahyudi melaporkan langsung dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Beralih ke informasi berikutnya. Upacara penetapan waktu atau Taptu dan pawai obor merupakan tradisi untuk menyambut Hari Kemerdekaan. Di Kota Batam, kegiatan ini dipusatkan di Dataran Engku Hamidah. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Batam hadir dalam kegiatan ini. Lantaran masih dalam kondisi pandemi, kegiatan ini pun dilangsungkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan jurnalis Tribun Batam, Argianto Nugroho, yang kini akan menyampaikan laporan. Halo Argianto. Halo Dea. Iya, Argi, bisa Anda informasikan berapa jarak yang ditempuh para peserta pawai kali ini? Oke, terima kasih Dea. Pada malam
tanggal 16 Agustus tadi malam, tepatnya pukul 8 malam, Kota Batam menyelenggarakan pawai obor yang mengambil start dari Taman Ungku Hamidah menuju Bundaran Hamidah. Untuk jarak sendiri, peserta menempuh jarak sekitar 1 km. Begitu deh. Iya. Lalu dari kalangan mana saja siapa yang ikut dalam pawai kali ini? Untuk peserta obor dan upacara penetapan waktu atau TAPU tadi malam diikuti oleh sejumlah instansi dari TNI, baik itu dari Angkatan Darat yang diwakili oleh anggota Kodim 316 Batam. Selain itu juga ada anggota dari Angkatan Laut dari Lanal Batam serta dari Lanut Ang-Nadim. Di samping itu juga ada dari anggota Marinir, anggota kepolisian dari Polda Kepri serta dari anggota Pramuka. Untuk peserta sendiri sebelum dilaksanakan pawai obor, terlebih dahulu dilakukan swab antigen untuk memastikan bahwa pawai ini benar-benar diikuti oleh peserta yang tidak terkena COVID-19, maka dapat dipastikan bahwa peserta yang ikut pawai obor ini dapat di dalam kondisi sehat. Begitu dia. Iya, Argi, berdasarkan informasi yang Anda himpun juga, sebenarnya apa maksud dan tujuan diadakannya pawai obor di Batam? Untuk upacara penetapan waktu sendiri merupakan tradisi kemiliteran selama masa kemerdekaan, di mana bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan pasukan selama bertugas atau menjawab panggilan tugas dari negara. Begitu deh. Ya, lalu apa saja rangkaian kegiatan kemerdekaan di Kota Batam? Untuk di Kota Batam sendiri ada beberapa rangkaian kegiatan kemerdekaan. Tadi malam telah dilaksanakan upacara penetapan waktu dan pawai obor, dan pada malam harinya sekitar jam 11.30 malam, pemerintah Kota Batam beserta Forkopimda dari Kota Batam melaksanakan rendungan suci di Taman Makan Pahlawan. Dan tadi pagi dimulai pukul 7 juga telah dilaksanakan upacara pengibaran bendera memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Batam, Argianto Nugroho untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Oke, terima kasih. Komunitas Sepeda Tua Indonesia atau KOSTI Region Sumsel melakukan penghormatan bendera merah putih dan gowes pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Puluhan anggota KOSTI Region Sumsel berkumpul di sekitaran Bundaran Air Mancur Masjid SMB 1 Jayo Wikramo atau Masjid Agung Palembang. Untuk menambah kesan semangat juang para pecinta sepeda tua, ini mengenakan pakaian zaman perjuangan dan sepeda yang dihias dengan bendera merah putih. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Sumsel, Rahmat Kurniawan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rahmat. Halo Dea. Ya, bisa Anda informasikan kenapa jembatan Ampera dan kawasan Pelaju ini dipilih oleh komunitas sepeda tua ini sebagai rute goes mereka untuk memperingati HUT RI ke-76? Ya, bisa kami sampaikan kenapa dipilihnya Ampera dan Pelaju sebagai kawasan rute dari komunitas pecinta sepeda tua ini, karena ini melambangkan perjuangan 5 hari 5 malam pertempuran yang terjadi di Palembang di tahun 1947 lalu. Ya, ini dan Pelaju ini salah satu merupakan kawasan yang menjadi lokasi pertempuran pejuang tentara Indonesia bersama Belanda. Ya. Iya, Rahmat, lalu bagaimana dengan suasana lalu lintas saat jembatan Ampera ini digunakan dalam acara penghormatan bendera merah putih? Ya, bisa kami sampaikan pada saat pengibaran bendera merah putih berlangsung di atas jembatan Ampera, suasana lalu lintas terkendali mengingat KOSTI ini melakukan penghormatan bendera di sepanjang trotoar jembatan Ampera di sisi kiri dan kanan,
meskipun tidak dikawal oleh polisi, namun pengendara yang lalu lintas di atas jembatan Ampera bahkan sempat menyemangati komunitas sepeda tua ini untuk selama lagu kebangsaan berlangsung. Ya. Iya, lalu selain anggota komunitas pecinta sepeda tua ini, apakah ada warga yang ikut bergabung saat penghormatan bendera itu dilakukan? Ya, terima kasih ya. Bahkan dari sebelum para komunitas sepeda tua ini goes ke Ampera dan Pelaju, sebelumnya mereka sudah berkumpul di Bundaran Air Mancur, Masjid Agung Palembang. Itu bahkan sudah ada warga masyarakat yang sedang beraktivitas melakukan goes pagi, sempat berfoto-foto dan bahkan ikut selama mengheningkan cipta dan menyanyikan lagu kebangsaan. Ada warga yang antusias ikut mengikuti sampai goes di Pelaju. Ya. Iya, baik Tribuners, tadi rekan kami Rahmat sudah juga melakukan wawancara bersama Ketua Komunitas Sepeda Tua Indonesia, Region Sumsel, Anto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Baik, kami dari Komunitas Sepeda Tua Indonesia Sumatera Selatan, khususnya yang ada di Palembang, dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun ini, kami akan tetap melakukan peringatan tersebut dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tapi dengan cara yang lebih agak simpel, tidak upacara. Kami nanti akan berkumpul di jembatan Ampera, di trotoar dan di jalan dengan menjaga jarak sepeda sesuai dengan protokol, dan semua peserta diharapkan tetap pakai masker. Di sana nanti kami akan hormat bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya, kemudian mengheningkan cipta untuk para pejuang, kemudian ditutup dengan doa dan diakhiri dengan lagu-lagu kebangsaan, Merdeka, Benderaku, dengan Rumah Nyata dan lain-lain. Seperti itu. Ada berapa orang Pak yang ikut? Kami perkirakan sekitar 100 orang. 100 orang ya? Ya, tapi memang yang mengadakan acara ini kami, keluarga besar Komunitas Sepeda Tua Ontel yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Namun nanti kalau ada sepeda-sepeda goes lain yang ingin bergabung dengan kami, dengan senang hati untuk bergabung. Karena ini kan sebagai wujud kecintaan kita kepada negara ini, kepada bangsa ini, walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, jangan pernah luntur semangat kecintaan kepada negara ini. Nanti rute kita berkeliling sepeda ini kemana aja Pak? Dari daerah masing-masing, ini kan ada yang dari Kertapati, ada yang dari Pelaju, ada yang dari Pusri, ada yang dari kilometer 5, Angkatan 6, kumpulnya di Bundaran Air Mancur. Kemudian nanti kami akan naik ke Ampera, mengadakan acara. Setelah itu kami akan rute ke Pelaju, dapat tilas perjuangannya seperti itu. Nanti baru bupati. Kalau di sini kegiatannya apa Pak? Baru ngumpul atau ada upacara ini mungkin Pak? Ngumpul dulu. Oh ngumpul ya? Baru ngumpul, nanti di Ampera baru kita upacara ya. Oke. Mungkin pesan-pesan sedikit Pak kepada anak muda di masa kemerdekaan ini. Baik, pesan kami kepada kaum milenial, anak-anak muda. Jangan kemana-mana Tribuners, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea. Terima kasih Tribuners, Anda masih menyaksikan live update. Berita berikutnya datang dari Provinsi Jambi. Dalam perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur hari ini, Selasa 17 Agustus, pasukan pengibar harus berjibaku untuk dapat mengibarkan duplikat bendera Sangsaka Merah Putih. Pasalnya, kondisi lapangan yang digunakan sebagai tempat pengibaran bendera kondisinya cukup memprihatinkan. Selain terdapat beberapa genangan air di segala sisi, juga kondisi permukaan lapangan yang tidak rata menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan pengibar. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jambi, Abdullah Usman, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Usman. Halo, Usman. Usman bisa mendengar saya? Halo. Ya. Usman, bisa Anda informasikan tadi, apakah
tempat pengibaran bendera HUT RI setiap tahunnya memang di lapangan ini untuk di Jambi? Baik Mbak, dapat kami laporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB telah selesai dilakukan pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih, tepatnya di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, untuk lokasi pengibaran di Kecamatan Muara Sabak Timur memang setiap tahunnya digelar di lapangan Muara Sabak. Memang kondisinya beberapa hari terakhir hujan, jadi sedikit berdampak pada kondisi kualitas lapangan yang sedikit berlumpur, Mbak. Iya, lalu kenapa kondisi lapangan ini bisa berlumpur seperti itu? Baiklah Mbak, memang sejak beberapa pekan terakhir curah hujan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya di Kecamatan Muara Sabak Timur ini cukup tinggi, dengan curah hujan yang sedang hingga deras. Dengan dampak hujan yang tinggi tersebut, kondisi lapangan yang mayoritas masih berupa tanah dan rumput liar tersebut, jadi ketika ada air hujan terjadi genangan dan menimbulkan lumpur, Pak. Iya, Usman, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun, pantauan Anda juga, apa sebenarnya kesulitan apa saja yang dihadapi para pasukan pengibar? Halo, Mbak. Iya, Usman, bisa mendengar saya dengan jelas? Halo. Iya, halo, bisa mendengar saya dengan jelas, Usman? Iya, Mbak. Oke, Usman, bisa. berdasarkan yang dihadapi para pasukan pengibar bendera ini, apa saja? Baik Mbak, karena pantauan kami di lapangan pagi tadi, karena kondisi lapangan yang sedikit becek, tentu sangat berdampak bagi pasukan pengibar, terutama pembawa bendera dan betiak. Salah satunya ketika mereka sedang melakukan gerak jalan tadi, banyak sepatu atau alas kaki para paskib yang terlepas karena kondisi jalan yang berlumpur. Dan itu menjadi kendala tersendiri bagi mereka. Namun karena mereka sudah berlatih selama seminggu terakhir, kondisi tersebut tidak menjadi masalah, Mbak. Iya, lalu apakah nanti sore akan kembali dilakukan penurunan bendera, Usman? Baiklah, berdasarkan koordinasi kita tadi bersama pihak kecamatan, dijadwalkan sore hari ini akan kembali dilakukan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Hanya saja saat ini hujan baru saja reda. Kita lihat di perkembangan nanti apakah hujan kembali turun, maka mungkin akan ditunda. Jika tidak hujan, upacara akan segera dilakukan kembali. Iya, baik. Tribuners, tadi rekan Usman sudah melakukan wawancara bersama Bintang Maharani, salah satu siswi SMA N2. Berikut liputannya untuk Anda. Ada kesulitan nggak, Mbak? Ya, ada. Kesulitannya tuh di lapangan, karena lapangannya tuh becek dan tergenang air, jadi kayak licin mau jatuh. Jadi pas berjalan itu agak hati-hati gitu ya. Sebelumnya pas latihan kondisi seperti ini, Mbak? Ya. Jadi sudah bisa diatasi lah gitu ya. Mungkin kesulitan sendiri, Mbak, pas ngambil duplikat Sang Saka Merah Putih tadi kan harus naik tangga, posisi licin kakinya juga gitu. Mungkin ada rasa sendiri gitu, Mbak? Rasanya tuh kayak gemetar ya. Gemetar ya, cemas ya. Kayak baru pertama kali juga jadi bagi kecamatan, terus dengan nyebar lapangan becek kayak gini baru pertama kali. Lebihnya nggak pernah. Kemudian setelah selesai proses semua berjalan dengan lancar, apa rasa yang ingin diluapkan gitu, Mbak? Lega ya. Senang ya. Karena sudah kayak ibarat kayak sukses gitu ya. Udah sia latihan. Berapa lama latihan, Mbak? 10 hari. 10 hari ya. Di sini lah latihannya. Kita dari SMA atau SMK, Mbak? SMA. Negeri 2 Tanjung Jabung Timur. Oh, ini pengibar benderanya, Bang ya. Ada kesulitan sendiri tadi, Bang, pas mengibarkan bendera? Nggak ada ya? Ada apa aja? Kesulitannya tuh pas saat buka formasi tuh lapangan itu sepertian, jadi geraknya kami tuh kayak udah pas ya? Iya, terbatas ya. Tapi sukses ya semuanya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tadi sempat juga pas jalan sepatu lepas ada tergendala nggak dari Mbak dengan sepatu lepas? Tidak. Enggak ya? Karena sudah terbiasa. Oh, sudah. Oke, sukses selalu. Terima kasih, Mbak. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners.
Pelajar bernama Aditya Arya Ananta Bahtiar terpilih mewakili Sulawesi Tenggara menjadi paskibraka di Istana Negara bersama Ainun Jahria Ismail. Penurunan bendera merah putih di Istana Negara hari ini 17 Agustus 2021. Sosok Adit paskibraka 2021 yang merupakan asal Sultra di Istana Merdeka ini merupakan siswa SMA 1 Kendari. Sebelumnya, pada Kamis 12 Agustus, Aditya bersama 68 pasukan pengibar bendera pusaka dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo di halaman Istana Negara, Jakarta. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra, Amelda Devi Indriani, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Amel. Halo Dea. Iya. Amel, tadi Anda sempat mengunjungi orang tua dari Adit. Bagaimana perasaan kedua orang tua Adit melihat putranya berada? Iya, Dea, terima kasih. Perlu saya informasikan, saat ini saya masih berada di rumah orang tua Adit. Tadi pagi saat proses pengibaran bendera merah putih di Istana Negara, orang tua Adit dan beberapa keluarganya itu menyaksikan bareng, dan tadi tampak orang tua Adit itu sangat senang, bangga, dan sempat terharu karena anaknya bisa berada di Istana Negara mewakili Sulawesi Tenggara bersama Ainun juga menjadi paskibraka untuk tahun 2021 kali ini. Iya, lalu apakah ada persiapan khusus yang dilakukan oleh orang tua dan keluarga Adit untuk menyaksikan saat Adit mengibarkan bendera pusaka? Amel. Iya, baik Dea. Seperti informasi yang kami dapatkan, orang tua Adit itu memperoleh undangan dari Kesekretariatan Negara, ya, Kesekretariatan Istana melalui WhatsApp. Undangan tersebut diberikan kepada para orang tua paskibraka untuk menyaksikan anak-anaknya melalui via Zoom conference pada hari ini. Namun undangan tersebut itu diperoleh orang tua Adit kemarin, sehingga orang tua Adit mengaku sempat sedikit kewalahan karena dalam undangan tersebut itu diberitahukan para orang tua harus mengenakan pakaian batik atau pakaian adat daerah masing-masing. Nah, jadi di situ salah satu kesulitan orang tua Adit untuk mencari pakaian adat, sehingga tadi orang tua Adit memutuskan memakai pakaian kemeja yang berbahan tenun kain buton tadi seperti itu. Kemudian persiapan lainnya seperti yang tadi saya sampaikan, karena keluarga Adit ini melakukan nonton bareng di rumah kediaman Adit, sehingga tadi ada beberapa laptop yang disediakan untuk mengantisipasi apabila ada laptop yang bermasalah, dan juga ada back sound serta infocus yang dipasang agar tampilan paskibraka bisa disaksikan secara bersama-sama di rumah kediaman Adit. Seperti itu ya. Iya, Amel. Lalu bagaimana dengan suasana di kediaman Adit saat ini? Ya, baik deh. Perlu diketahui, untuk di Kota Kendari ini saat ini ya sedang hujan deras. Beberapa hari terakhir ini Kota Kendari dilanda hujan deras. Tapi meskipun demikian tidak menurunkan semangat keluarga Adit untuk menyaksikan Adit tampil di paskibraka. Suasananya tadi cukup meriah ya, karena tadi mereka juga sempat saling menebak-nebak di mana sosok Adit berada pada saat posisi paskibraka tadi pagi. Kemudian sempat juga karena keluarga Adit ini seperti yang kami saksikan tadi, mereka sedikit humoris, jadi di sela-sela menyaksikan siaran paskibraka itu, mereka sambil menghibur diri dan saling melempar lelucon ke sesama keluarga mereka. Seperti itu ya. Iya, baik Tribuners, rekan kami Amel tadi juga sudah melakukan wawancara bersama orang tua dari Adit. Berikut liputannya untuk Anda. Dulu bisa. Perasaannya pasti bangga,
ya Adi bisa sampai ke istana. Terus terang kita orang tua sangat bangga pada semua keluarga. Ya, saya tambahkan hampir bukan cuma keluarga, sekitar tetangga juga banyak respon pada bangga semua. Banyak keluarga jauh juga yang menghubungi, mengucapkan itu selamat, dan mereka bertanya berada posisinya di mana. Bila saya belum tahu. Belum tahu. Iya, karena kan posisi itu nanti sejam mau upacara, begitu baru ditentukan bahwa dia di sini. Jadi kita belum tahu dia posisinya di mana. Yang intinya ya dimanapun posisinya, yang penting dia sehat, ya kan. Masalah posisi kan kita belum tahu dia mau diposisikan di mana. Jadi kita tunggu saja besok dia ada posisi di mana. Sejauh ini Pak, Bu, komunikasinya dan Adit seperti apa ya? Kalau ini kita sudah tidak ada komunikasi, cuma pertama kan mereka waktu pertama tiba di sana kan sempat diisolasi dulu, masih sempat terhubung, masih sempat WA sebentar, ya sudah latihan, habis itu pelatihannya juga Zoom kan, dia pelajarannya Zoom. Jadi kalau pas dia lagi Zoom sempat WA sebentar, ya kita ngomong. Tapi kalau untuk ini sudah sekitar 2 mingguan kita sudah tidak ada hubungan. Iya, tidak ada hubungan, tidak bisa komunikasi kitanya karena sudah HP-nya sudah diambil, sudah fokus ke latihan. Meski dalam kondisi pandemi COVID-19 dan juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kota Palembang, namun suasana kemeriahan momen 17 Agustus hari ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masih tampak di sepanjang Jalan Merdeka Palembang. Belasan pedagang mainan telok abang, telok ukan, dan telok pindang ramai memadati bahu jalan. Tradisi ini muncul hanya setahun sekali, tepatnya bersamaan dengan HUT Republik Indonesia. Untuk mengetahui apa sebenarnya tradisi mainan ini, selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Sriwijaya Pos, Rahma Lia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lia. Baik, Dea. Iya, Lia, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana momen Hari Kemerdekaan di Kota Palembang? Baik, untuk walaupun kondisi saat ini masih dalam kondisi pandemi dan juga PPKM level 4 yang masih berlanjut hingga 23 Agustus nanti, suasana kemeriahan Kota Palembang untuk 17 Agustus itu masih terasa. Meskipun untuk kegiatan lomba-lomba yang biasanya memang menjadi kemeriahan khasnya 17 Agustus seperti panjat pinang, lomba lari kelereng seperti itu ya, itu tidak dilaksanakan untuk sementara waktu. Akan tetapi menariknya para pedagang musiman ini yang bisa dikatakan hanya muncul pada saat momen 17 Agustus saja, ini ramai memadati di sepanjang Jalan Merdeka. Mengapa mereka hanya khusus berjualan di sana? Karena mengingat ini salah satu tempat ikon yang berseberangan langsung dengan kantor wali kota, dan kedua ini sebagai lambang bahwa perwujudan dari kemerdekaan Republik Indonesia, seperti itu, Dea. Nah, salah satunya saya saat ini juga sudah memegang mainan yang sempat saya beli tadi, karena ini termasuk mainan yang cukup unik. Karena mengapa disebutkan telok abang, karena ada satu telur yang diletakkan di atas dari mainan kapal seperti ini, seperti itu Dea. Iya, lalu terkait hal ini karena juga masih PPKM ya, pandemi, bagaimana kondisi dari daya beli masyarakat untuk mainan ini? Baik, walaupun kondisinya masih saat ini pandemi dan juga PPKM level 4 dengan semua keterbatasan dan aturan yang diterapkan pemerintah, bersyukur sekali nyatanya para pedagang musiman ini mengaku omset mereka lebih membaik dibandingkan tahun sebelumnya Dea. Karena kalau pada saat awal-awal pandemi, seperti diketahui kalau untuk di Kota Palembang, posisi pandemi itu baru dimulai pada tahun 2020. Nah, pada saat itu memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, dengan kondisi ekonomi masyarakat juga sangat down, dan
alhamdulillahnya tahun ini agak sedikit meriah di 17 Agustus kan. Artinya saat ini masyarakat khususnya untuk para pedagang musiman ini mereka beranggapan bahwa ini momentum yang bisa menjadi titik balik mereka untuk kembali bisa menggeliatkan ekonomi kerakyatan. Nah, di sana mereka mengakui bahwa banyak sekali para pembeli yang membeli dagangan mereka yang biasanya kalau saat pandemi tahun lalu hanya bisa laku 5 sampai 10, tapi kalau sekarang itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi seperti yang tadi saya sempat wawancara, mereka mengatakan ada dalam satu hari itu bisa di kisaran 20 sampai 30 item mainan baik makanan itu pasti terlaku terjual seperti itu Dea. Iya, lalu terkait hal ini permainan telok abang ini kan juga sudah menjadi permainan wajib ya setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan pelestarian generasi muda terhadap permainan dan jajanan khas 17 Agustus di sana? Baik ya. Ini yang menjadi kuncinya Dea. Ketika kalau di zaman-zaman dahulu beberapa tahun sebelumnya ketika pandemi COVID-19 belum ada nih di Indonesia khususnya, banyak para pedagang mereka adalah maaf bisa dikatakan mereka pedagang yang berusia lanjut ya seperti itu. Nah tapi kali ini di tahun ini khususnya rata-rata para pedagangnya adalah pedagang-pedagang muda dari generasi milenial. Jadi mereka secara tidak langsung, tadi sempat saya ngobrol dengan salah satu pedagang, mereka ternyata ini adalah tradisi turun-menurun di keluarga mereka yang memang sering berjualan di momen-momen 17 Agustus. Nah, jadi secara tidak langsung untuk cara pelestarian mainan ini, mereka dilakukan secara tradisi dari keluarga mereka masing-masing. Jadi anak dari ibu ke anaknya mereka memberitahukan bahwa ini adalah salah satu mainan yang memang hanya ada dan tidak akan ada lagi setelah bulan Agustus seperti itu Dea. Jadi mereka banyak yang belajar bagaimana cara membuat telur ukan, terus juga membuat telur pindang seperti itu, dan satu lagi yang menjadi ikonnya adalah telur abang. Ini sebenarnya telur rebus biasa Dea, hanya saja diwarnai seperti berwarna merah. Seperti itu ya. Baik, Tribuners, tadi rekan Lia sudah berbincang dengan salah seorang pedagang mainan dan juga makanan khas 17 Agustus. Tia Tamera, berikut hasil wawancara lengkapnya untuk Anda. Adanya cuma di sini, Agustusan. Di 17 Agustus? Iya, di 17 Agustusan Kak. Ini kita langganan jual tiap tahunnya nih? Iya, tiap tahun. Dari turun-menurun jual ini, jual mainan. Nah, untuk satu telur ukan ini berapa kita jual? 5.000. 5.000 ya? Iya, 5.000. Kalau ukan itu apa sih, boleh diceritain nggak? Telur ukan itu telur bebek, dicampur lagi dengan air daun pandan, terus dicampur sama air kapur. Oh, jadi dikukus. Dikukus. Ya. Berapa lama pengukusan biasanya? Kurang lebih 15 menit. 15 sampai 20 menit ya. Jadi telur kuningnya dikeluarkan dulu. Iya, semuanya dikeluarkan, dicampur sama air pandan. Siap. Dua bahan pokok itu saja. Ada campuran lain nggak? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin dikasih sedikit garam sama air kapur. Ini kan di tengah pandemi ini, mungkin peminatnya sendiri seperti apa mungkin? Alhamdulillah lebih meningkat dari tahun kemarin. Lebih ramai ya tahun ini? Lebih ramai dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin agak lebih sedikit peminatnya, kalau tahun ini lebih meningkat. Kalau untuk harga berapa sih kalau telur ukan, telur pindang, dan mainan gitu? Kalau telur ini 5.000, dari 5.000. Kalau mainan ada yang dari 30, 35 gitu. Bervariasi. Iya, bervariasi. Ada cerita nggak sih sebenarnya kenapa kalau tiap Agustusan ada yang jualan seperti ini dulu? Kurang tahu juga. Tapi cerita dari orang tua apa memang tradisi ya? Memang tradisi. Ya. Ini unik di jalan ini, hanya ada di jalan. Iya, banyak di jalan ini dari ujung sana sampai sana biasanya depan dinas kesehatan. Beralih ke Sumatera Utara, Tribuners, pemerintah Kota Medan menerima 2 unit mobil vaksin keliling dan vaksin cooler dari PT Wilmar. Fasilitas itu diserahkan seusai upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Stadion Teladan Medan pada hari ini, Selasa 17 Agustus. Wali Kota Medan, Bobi Nasution, mengatakan bantuan mobil vaksin keliling ini ditujukan untuk mendorong angka vaksinasi di Kota Medan. Bobi lantas meminta kepada 2 kecamatan
Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Mohon maaf Tribuners, tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut ke berita berikutnya. Pemerintah Kota Medan menerima 2 unit mobil vaksin keliling dan vaksin cooler dari PT Wilmar. Fasilitas itu diserahkan seusai upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Stadion Teladan Medan hari ini Selasa 17 Agustus 2021. Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan, bantuan mobil vaksin keliling ini ditujukan untuk mendorong angka vaksinasi di Kota Medan. Bobi juga meminta kepada 2 kecamatan yang mendapatkan mobil vaksin keliling agar menggunakannya untuk mempercepat vaksinasi. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Medan, Rehtin, yang akan menyampaikan laporan. Halo Rehtin. Halo Dea. Ya, Rehtin, bisa Anda informasikan seperti apa pelaksanaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di Medan? Baik Dea, hari ini pemerintah Kota Medan menyelenggarakan upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Namun ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pemerintah Kota Medan memutuskan untuk melaksanakan upacara bendera yang dilakukan setiap tahunnya ini di Stadion Teladan Medan. Keputusan ini diambil karena alasan untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga physical distancing akan lebih mudah dan bisa diterapkan di Stadion Teladan Medan karena lokasinya lebih lapang. Diketahui tahun-tahun sebelumnya itu biasanya pemerintah Kota Medan melakukan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Tapi tahun ini Wali Kota Medan, Bobi Nasution, memutuskan untuk menyelenggarakannya di Stadion Teladan Medan yang juga merupakan stadion satu-satunya tempat biasanya kompetisi sepak bola di Medan dilakukan, begitu deh. Iya, Rehtin, dalam upacara kali ini seusai diadakan upacara bendera itu juga terdapat informasi bahwa pemerintah Kota Medan mendapatkan bantuan mobil vaksin. Seperti apa itu, Rehtin? Baik Dea, jadi usai melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, pemerintah Kota Medan menerima hadiah berupa mobil vaksin keliling dan 2 unit juga vaksin cooler atau tempat penyimpan vaksin yang diberikan oleh PT Wilmar, dan 2 mobil vaksin keliling ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kota Medan di mana saat ini
angka vaksinasi di Kota Medan masih minim, akan stok vaksin yang diterima juga minim, dan ada banyak warga Kota Medan yang masih tertunda dosis kedua vaksinasi COVID-19 yang masih belum bisa karena stok vaksin yang belum memadai begitu. Selain itu juga Dea, tadi juga dilakukan prosesi penyerahan penghargaan berupa cindera mata dan juga uang tunai kepada 3 orang Legiun Veteran yang diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan sebagai bentuk apresiasi terhadap pahlawan yang pernah berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Medan begitu. Iya, baik Tribuners, tadi rekan Rehtin sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Camat Medan Helvetia, Andi Mario Siregar, dan juga Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Berikut liputan lengkapnya. Tadi agar segera melaksanakan vaksin keliling untuk di lingkungan maupun di kelurahan-kelurahan di Kecamatan Medan Helvetia, karena memang terima kasih atas perhatian Pak Wali Kota Medan bahwasanya di Kecamatan Medan Helvetia juga memang sangat tinggi angka COVID-nya. Jadi kita coba menyerbu nanti dengan adanya mobil vaksin, bisa berkeliling lah nanti petugas-petugas nakes yang pelaksana vaksinasi COVID-19 ini. Stok vaksin di Medan Helvetia saat ini kondisinya gimana, Pak? Masih berjalan dengan baik, tetapi ada juga kendala di mana masyarakatnya kami juga sangat tinggi antusias untuk melaksanakan vaksin, tetapi juga dibarengi oleh jumlah vaksin yang kurang, makanya coba nanti kita koordinasi lebih baik lagi dengan dinas untuk bisa memberikan vaksin yang lebih banyak kepada warga masyarakat di Kecamatan Medan Helvetia. Sejauh ini Pak, udah berapa warga Pak yang sudah divaksin di Kecamatan Helvetia? Vaksin lebih kurang itu kalau lebih tahu dengan Pak Kapus. Pak Kapus yang tahu itu. Kalau untuk kasus Pak, 30% ada Pak? Masih belum. Untuk stok obatan ini ambulan, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangan pada pemerintah Kota Medan. Tapi sebenarnya ini adalah sumbangan untuk masyarakat Kota Medan yang menggunakan hanya Pemko Medan untuk masyarakat. Itu. Produksi oksigen di Bangka Belitung dilaporkan menurun. Satu di antaranya dilaporkan oleh PT Gasigen Bangka Pratama, perusahaan produsen gas oksigen di Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Produsen oksigen itu saat ini hanya mampu memproduksi sebanyak 150 tabung oksigen per harinya. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Bangka Pos, Edwardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Edwardi. Halo rekan Dea. Iya, Edwardi, bisa Anda informasikan berapa kapasitas produksi gas oksigen di PT Gasigen Bangka Pratama saat ini? Ya, terima kasih rekan Dea dan semua Tribuners. Saya Edwardi melaporkan, saat ini PT Gasigen Bangka Pratama hanya mampu memproduksi sebanyak 150 tabung ukuran 6 meter kubik atau 6.000 liter per hari atau 24 jam. Sebelumnya mereka mampu memproduksi hampir 3.000 tabung, 3.000 lebih tabung, dan segala permintaan dari masyarakat yang masuk bisa dipenuhi. Namun sekarang mereka hanya mengandalkan produksi gas dari menggunakan mesin, dan mesin yang dimiliki mereka saat ini sudah terbilang tua, mesin itu mulai beroperasi sejak tahun 1993. Iya, Edwardi, berdasarkan pantauan Anda di lokasi PT Gasigen Bangka ini, apa sebenarnya yang menjadi kendala sehingga jumlah produksi hanya sedikit? Ya, sebenarnya PT Gasigen Bangka Pratama ini memiliki dua cara produksi gas oksigen. Pertama dari mesin, yang kedua itu dari pengolahan oksigen liquid atau oksigen cair. Namun pada saat ini pihak perusahaan belum mendapatkan pasokan suplai oksigen liquid dari pihak penyuplai ataupun pihak mitra kerja mereka, karena oksigen liquid saat ini kan dipasok dari Pulau Jawa, yang dimana pada saat ini Pulau Jawa dan juga Bali meningkat permintaan oksigen di sana, sementara kita di Kepulauan Bangka Belitung
hanya mendapatkan suplai oksigen liquid itu hanya dari pihak kedua ya, jadi bukan dari pabrik langsung, sehingga mereka tidak punya kontrak kerja ataupun kontrak MOU dengan perusahaan yang memiliki oksigen liquid, begitu kendala yang dihadapi. Sehingga seandainya tadi sebenarnya mereka sejak bulan Mei 2001 kemarin sudah memiliki pengolahan oksigen liquid, namun baru 3 kali beroperasi. Setelah itu kesulitan suplai oksigen liquid, sehingga saat ini mereka hanya mengandalkan dari mesin yang sudah tua itu. Jadi hanya dapat 150 tabung saja per hari. Iya, lalu bagaimana dengan harga jual gas oksigen di Bangka saat ini, Edwardi? Ya, harga jual saat ini karena mereka memproduksi gas oksigen dengan mesin yang sudah tua, sehingga harga oksigen ada kenaikan 5.000 per tabung. Biasanya kalau oksigen liquid, proses liquid ada, mereka hanya menjual seharga 60.000 per tabung ukuran 6 meter kubik atau 6.000 liter. Sementara ini naik menjadi 65.000 per tabung ukuran 6 kubik. Karena biaya operasional yang dikeluarkan lebih tinggi, terutama biaya listrik. Demikian rekan Dea. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Edwardi sudah melakukan wawancara bersama Herman selaku manajer produksi PT Gasigen Bangka Pratama. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Standar kan cuma mesin ya. Ini kan mesin lama ya. Tahun 93. Produksi paling-paling sehari semalam 150 tabung. Nah itu pun kalau dia lancar, ini bentar-bentar rusak inilah, rusak itulah. Nah itu kendalanya. Tapi kalau liquid itu ada, pacak terisi di tangki itu 27 ton ya. Nah 27 ton itu kurang lebih dapat 3.000-an botol. Bisa ngolah itu ya. Iya. Misalnya dapat liquid ya. Liquid, gas liquid ya. Oke. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nisa? Gitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nisa? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini. Kembali di Live Update Tribuners, kita menuju kabar berikutnya dari Nusa Tenggara Timur. Satu keluarga di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dinyatakan tewas. 3 orang yang merupakan satu keluarga di dalam rumah tewas diduga tersambar arus listrik yang kemudian membakar habis rumah. Warga sekitar sempat mendengar teriakan minta tolong, namun api yang cepat membesar membuat mereka tidak tertolong. Polisi kini masih mendalami penyebab pasti insiden maut yang menimpa satu keluarga itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Pos Kupang, Amar Olakeda, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Amar. Halo Dea. Iya, Amar, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi lengkapnya kejadian tersebut? Baik Dea, Tribuners, berdasarkan informasi yang saya himpun di lapangan, kejadian ini terjadi sekitar pukul 3.00 dini hari. Kejadian ini terjadi saat ketiga korban sedang tertidur lelap. Api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek dengan sekejap menghabiskan isi rumah dan juga isi penghuninya. 3 korban jiwa ini diantaranya sang ayah berinisial HABL, seorang anak laki-lakinya berinisial EYCL yang berumur 15 tahun, dan juga saudari dari HABL berinisial MUL. Demikian, Dea. Iya, Amar.
Pihak kepolisian saat ini sudah mendalami ya terkait penyebab kejadian ini. Apakah sudah ada informasi terbaru terkait kejadian ini? Berdasarkan hasil wawancara saya bersama pihak kepolisian Polres Flores Timur, sesaat setelah kejadian, pihak polisi yang dipimpin langsung Kapolres Flores Timur AKBP Ibu Gede Saka langsung turun ke lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan beberapa saksi, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek. Meski demikian, hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman. Begitu, Dea. Iya. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini di TKP, Amar? Berdasarkan pantauan saya di lokasi, saat ini di rumah tempat terjadinya kebakaran, polisi sudah memasang garis lain. Dan warga setempat juga masih dilarang untuk mendekati tempat kejadian perkara sambil menunggu proses penyelidikan lanjutan dari pihak kepolisian. Oke, Amar, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, apakah ada kesaksian dari tetangga korban terkait kejadian ini? Baik, Dea. Berdasarkan informasi dari beberapa saksi mata di lokasi kejadian yang saya temui, warga saat kejadian masih sempat melakukan pertolongan terhadap korban dengan cara menyiramkan air seadanya, namun api yang begitu cepat melahap isi rumah hingga menewaskan 3 penghuni rumahnya. Dia. Iya, baik Tribuners, terkait hal ini, rekan Amar sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kasih Humas Polres Timur, Ibda Anwar Sanusi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi dini hari tadi, bahwa memang benar terjadi kebakaran rumah di Kelurahan Waibalun, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang menelan korban 3 orang meninggal dunia. Kejadian sekitar pukul 03.00 dini hari. Adapun yang korban yang meninggal adalah satu keluarga dalam rumah. Yang pertama adalah inisial HABL, umur 48 tahun. Kemudian saudari MMUL, umur 52 tahun. Dan saudara PYSL, umur 15 tahun. Jadi dari bapak, anak, dan saudari perempuan dari saudara HABL. Untuk sementara, kami dari pihak Polres Flores Timur sudah mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Untuk penyebab kebakaran masih kami dalami dalam proses penyelidikan. Namun, dugaan sementara berdasarkan keterangan saksi bahwa ada yang menyatakan selama 1 minggu ini si korban HABL sering melakukan artinya bolak-balik melakukan. Beralih ke berita berikutnya. Sidang perdana kasus korupsi Asabri dengan agenda pembacaan dakwaan dihadiri oleh 7 dari 8 terdakwa. Di antaranya 3 mantan direktur PT Asabri serta pengusaha serta sekaligus terpidana kasus korupsi Jiwasraya, Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. Sementara itu, 1 terdakwa yakni mantan direktur keuangan Asabri, Bahtiar Effendi, tidak hadir dalam sidang lantaran sakit. Diketahui total nilai kerugian negara dalam perkara dugaan korupsi Asabri ini mencapai 22,78 triliun rupiah. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, Ilham Rian Pratama yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Ilham. Halo Dea. Ya Ilham, bisa Anda informasikan bagaimana situasi saat sidang perdana kasus Asabri ini? Dari pantauan saya di Pengadilan Tipikor
Jakarta, Senin kemarin, ruang sidang dilangsungkannya pembacaan dakwaan korupsi Asabri terisi penuh. Bangku pengunjung sidang tidak ada yang kosong, namun tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Bahkan kursi jaksa penuntut umum serta pembela sampai membentuk 2 barisan. Begitu deh. Iya, Ilham. Lalu terkait dengan terdakwa Bahtiar Effendi yang dikabarkan tengah sakit, sebenarnya sakit apa hingga ia tidak bisa menghadiri sidang ini? Direktur Investasi dan Keuangan PT Asabri periode 2012 hingga Juni 2014 Bahtiar Effendi disebutkan JPU masih mendapat perawatan di rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Begitu deh. Iya, berdasarkan informasi yang Anda himpun, Ilham, berapa sebenarnya keuntungan yang didapatkan 3 mantan Direktur PT Asabri dari kasus dugaan korupsi yang dilakukannya? JPU mendakwa ke-8 terdakwa telah merugikan negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Nah, untuk 3 mantan Direktur Asabri, JPU menyebut Sony Wijaya telah diperkaya sebesar 64,5 miliar, sementara Maijen Purnawirawan Adam Rahmat Damiri telah diperkaya sebesar 17,1972 miliar, sedangkan Hari Setianto telah diperkaya sebesar 873 miliar. Begitu deh. Iya, bisa Anda informasikan apa saja isi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa dan dengan ancaman hukumannya juga, Ilham? Jaksa penuntut umum mendakwa masing-masing terdakwa telah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Ancaman yang menanti ke-8 terdakwa, penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Sementara bagi terdakwa Heru Hidayat dan Beni Cokro Sabutro yang juga didakwakan pasal pencucian uang, bisa terancam penjara 20 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Begitu deh. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun News, Ilham Rian Pratama untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebuah mobil travel tertabrak kereta api Sibinuang di pintu perlintasan Simpang Kampung Kaling, Kelurahan Lohong, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pantauan tribunpadang.com di lokasi kejadian, terlihat mobil minibus Kijang Krista mengalami kerusakan di bagian depan sebelah kanan atau ram depan. Kepolisian dari Satlantas Polres Pariaman tampak berada di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Kabar lengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Dea. Wahyu, bisa Anda informasikan kapan dan di mana tepatnya terjadinya peristiwa tabrakan KA Sibinuang dengan minibus di Kota Pariaman ini? Baik, Dea, Tribuner semua. Kemarin hari Senin 16 Agustus 2021, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, memang terjadi peristiwa atau kejadian tabrakan antara KA Sibinuang yang beranjak dari Kota Padang menuju Pariaman dengan minibus jenis Kijang Kapsul yang membawa penumpang sebanyak 5 orang yang beranjak dari Padang menuju Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gitu dia. Iya, apakah ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan kali ini, Wahyu? Jadi informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwasanya 5 penumpang mobil minibus tersebut dilaporkan selamat, sedangkan sang sopir dari mobil minibus tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut dikarenakan mengalami sedikit luka di bagian kepala. Iya, apakah ada keterangan dari penumpang yang selamat atas peristiwa tabrakan ini? Seorang penumpang bernama Zul Hendri merupakan ASN dari Kabupaten Agam, di bagian Kominfo Kabupaten Agam, mengatakan bahwasanya ia beranjak dari Kota Padang dengan mobil minibus yang ia tumpangi, yaitu travel. Nah, tiba-tiba di lokasi saat itu sedang turun hujan, tiba-tiba saja mobil yang ia tumpangi ditabrak di bagian depan sebelah kanan dan kondisi mobilnya ringsek. Begitu penuturan dari salah seorang korban atau penumpang. Iya, Wahyu, terkait kecelakaan ini apakah sudah ada keterangan dari pihak KAI? Jadi pihak KAI melalui
ketika KAI Humas Divri 2 Sumatera Barat, dia mengimbau bahwasanya agar pengendara ataupun pejalan kaki mengurangi kecepatan, berhenti sejenak, dan pastikan tidak ada kereta yang melintas berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 124, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 114, serta PM Nomor 94 Tahun 2018 tentang peningkatan keselamatan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan. Itu keterangan dari bagian humasnya. Sedangkan di lokasi sendiri, berdasarkan informasi, palang pintu memang belum berfungsi. Begitupun informasi yang diberikan oleh Erlangga, bagian humas Divri 2 Sumatera Barat. Saat ini pengerjaan palang pintu masih dalam tahap pembangunan, begitu kata humas tersebut. Nah, mengenai peristiwa kecelakaan tabrakan kereta api dengan pengendara, dilaporkan sejak Januari 2021 hingga Juni 2021, sebanyak 23 peristiwa kecelakaan telah terjadi di berbagai palang pintu kereta api. Itu dia. Iya, baik, terima kasih rekan Wahyu Bahar untuk laporannya dari Padang Pariaman. Selamat kembali bertugas. Kita menuju ke informasi berikutnya. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 Indonesia, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Tasfirani, menyampaikan pesona wisata harus terus dikembangkan. Sejalan dengan itu, menurutnya Pemda kini terus mengenjot progres pengembangan dan promosi wisata-wisata. Pengembangan wisata ini untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19. Namun, tetap mengedepankan protokol kesehatan ketika mengunjungi objek wisata di Kayong Utara. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan Dea. Iya, Jovi, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana wisata pantai Pulau Dato dari Hari Kemerdekaan ke-76 RI ini? Nah, tepat hari ini yaitu hari Selasa, 17 Agustus 2021. Hari ini sedang merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ya. Nah, terkhusus di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Nah, tentunya para wisatawan mengunjungi wisata-wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu wisata Pantai Pulau Dato. Nah, untuk suasana terkini informasi yang saya himpun saat ini bahwa suasana di wilayah Pantai Pulau Dato sendiri sepi ya. Pengunjung pun tentunya dibatasi oleh Pemda Kayong Utara. Nah, karena saat ini wilayah Kabupaten Kayong Utara sedang berada di zonasi wilayah oranye. Nah, tentunya penerapan PPKM tetap dilakukan oleh Pemda Kayong Utara, terutama membatasi para wisatawan yang hadir. Kembali rekan Dea. Iya, lalu berarti selama pandemi COVID-19 PPKM ini pantai Pulau Datok ini tetap dibuka untuk umum, Jovi? Pantai Pulau Dato ini tetap dibuka untuk umum. Nah, tetapi secara terbatas ya, dengan menerapkan protokol kesehatan, dan juga dihimbau kepada tentunya masyarakat yang berada di luar wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri, agar ketika mengunjungi Pantai Pulau Dato, ya tentunya menerapkan protokol kesehatan. Kembali rekan ya. Ya, Jovi. Lalu juga karena ini juga dibuka untuk umum dengan menerapkan protokol kesehatan, bagaimana pantauan di objek wisata Pantai Pulau Datok ini selama PPKM? Nah, untuk selama PPKM ini, tentunya di wilayah Pantai Pulau Datok sendiri ini sepi ya. Untuk hari ini saja, diperkirakan pengunjung itu pengunjung yang datang itu cuma berada di wilayah Kabupaten Kayong Utara sendiri. Nah, berdasarkan pemantauan saya tadi, diperkirakan pengunjungnya sekitar 20-an hingga 50-an pengunjung saja. Nah, tentunya ini dibatasi oleh pihak dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kayong Utara demi mencegah penyebaran virus COVID.
COVID-19 di wilayah Kabupaten Kayang Utara. Kembali rekan dia. Ya, baik, terima kasih rekan Jovi Lasta melaporkan dari Kabupaten Kayang Utara. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Aceh. Tribuners, Rifki Haryantoni dan Zuwida Dewi sebagai Agam Inong terpilih untuk Duta Wisata Aceh Barat tahun 2021. Pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan pemilihan Duta Wisata Aceh Barat ini. Dengan Duta Wisata yang terpilih, diharapkan dapat menjadi mitra bagi pemerintah guna berkolaborasi dalam pengembangan potensi pariwisata di Bumi Tengku Umar. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Rambi Indonesia, Sakdul Bahri, yang akan menyampaikan laporan. Halo, Sakdul. Ya, Sakdul bisa mendengar saya? Halo? Halo? Sakdul, bisa mendengar saya? Ya, Tribuners, sekarang kita sudah tersambung dengan Sakdul Bahri, jurnalis Rambi Indonesia. Halo, Sakdul. Ya, rekan dia. Halo. Ya, Sakdul, bisa Anda informasikan bagaimana Rifki Haryantoni dan juga Zuwida Dewi ini bisa akhirnya terpilih menjadi Duta Wisata, mengalahkan siapa saja mereka? Ya, baik rekan dia. Saya Sakdul Bahri dari Rambi melaporkan bahwa mereka yang terpilih sebagai Duta Wisata Aceh Barat tahun 2021 yaitu Rifki Haryantoni dan Zuwida sebagai Agam Inang atau putra putri ya Aceh yang berlangsung pada Minggu 19 Agustus kemarin yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kabupaten Aceh Barat. Pemilihan Duta Wisata ini diikuti oleh 7 pria dan 7 wanita. Namun selain Rifki dan Zuwida yang memiliki nilai lebih dari panitia pelaksana, itu berdasarkan penilaian dari Dewan Juri yang menobatkan mereka sebagai Duta Wisata Kabupaten Aceh Barat. Ya. Selain Rifki dan Zuwida yang terpilih sebagai juara 1, juga ada juara kedua ya yang didapatkan oleh finalis yaitu M. Faris bersama Ridatillah dan Ama Julma. Demikian rekan dia. Iya, Sakdul, lalu sebenarnya berdasarkan informasi yang Anda terima, apa tujuan dari pemilihan Duta Wisata ini? Ya, baik rekan dia, ajang pemilihan Duta Wisata ini tersebut bertujuan agar adanya wadah dalam melahirkan putra-putri yang kreatif, inovatif, dan berwawasan luas, sehingga mampu menjadi duta wisata yang piawai dalam mempromosikan wisata daerah, seperti destinasi wisata, produksi wisata, serta program-program pariwisata di Aceh Barat. Demikian dia. Iya, Sakdul, lalu apa harapan pemerintah kepada para duta wisata ini? Ya, baik rekan dia, harapan pemerintah daerah yang sangat mendukung pelaksanaan pemilihan Duta Wisata di Aceh Barat ini, maka bersama dengan Duta Wisata yang terpilih itu diharapkan akan menjadi mitra pemerintah guna berkolaborasi dalam pengembangan potensi pariwisata di Bumi Tengku Umar di Aceh Barat Melabuh ini. Demikian dia. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis Rambi Indonesia, Sakdul Bahri, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Juga lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Dirgahayu Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe,